dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku? Lama tidak berjumpa. Saya rindu Bapak Ibu yang sedang menonton video ini boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui buku pelajarannya Sekolah Sabat dalam Keadaan Sehat. Dan semoga saya berharap Bapak Ibu terhindar dari penyakit COVID-19. Bila mana yang sudah ada terkena, kita jangan pernah gelisah. Kita jangan pernah berputus asa. Sebab penyakit yang kita alami saat ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Akan disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa ini, yang dimana judulnya kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Bila mana kita membaca buku pelajaran sekolah sahabat kita, di sini menceritakan tentang bangsa Israel yang hampir masuk ke negeri Kanaan. Mereka sudah ada di perbatasan. Ada dua kabar yang mereka terima, yaitu kabar baik dan juga kabar buruk. Apa kedua kabar baik? Maksud saya, apa kabar baik dan kabar buruk tersebut? Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, saya rindu kita kembali tunduk kepala untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Pada hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami merendahkan hati, pikiran, dan juga diri kami. Meminta ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang mungkin telah menyakiti hati sesama kami, atau mungkin telah mendukakan hati Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami rindu ingin mempelajari daripada firman-Mu yang terdapat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kami di hari Selasa. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, akal budi dari sorga, supaya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama mengabarkan kepada saudara-saudari kami yang berada di sekitar kami. Tuhan, bantu kami untuk memahami akan firman-Mu. Begitu juga hamba yang ingin menjelaskan daripada pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Kiranya Engkau rapi hamba, supaya hamba boleh bertutur kata sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran hari ini sangat-sangat bermanfaat buat kita, yang dimana kegelisahan yang mungkin pernah kita alami, disinilah kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Maksud saya, kita akan mendapatkan motivasi dari cerita bangsa Israel, ya, yang dimana pada pelajaran hari Selasa ini menceritakan bangsa Israel yang sudah hampir tiba di negeri Kanaan. Ya, di sini terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Di situ menceritakan bahwa ada dua kabar, ya, kabar baik dan juga kabar buruk. Apa kabar baik yang mereka terima? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan dan membawa laporan tentang keadaan negeri dan penduduk Kanaan. Kabar baiknya, keadaan negeri itu adalah negeri yang subur. Pengintaian dilakukan selama 40 hari. Namun berita yang kedua, yaitu yang membawa kegelisahan
bangsa Israel. Yang dimana 10 mata-mata menyatakan bahwa kita tidak akan mungkin mereka menaklukkan. Ya, kita tidak akan mungkin bisa menaklukkan mereka atau menduduki negeri Kanaan oleh sebab penduduknya adalah orang-orang raksasa. Ya. Cerita itu bisa kita baca di dalam Bilangan 13 ya, ayat 27 sampai 33. Tapi pada saat ini saya tidak akan membaca semua karena konsep dari pelajaran ini adalah ringkasan. Jadi saya hanya membaca ringkasan-ringkasan supaya kita boleh dapat meringkasnya lebih baik ya. Kita lanjut lagi pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi 10 mata-mata menyatakan bahwa tidak mungkin mereka menaklukkan dan menduduki negeri Kanaan oleh sebab penduduknya adalah orang-orang raksasa dan mereka adalah pemakan manusia. Disinilah rakyat merasa gelisah, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 kita bisa membacanya di rumah. Apa yang terjadi selanjutnya? Di sini Kaleb berusaha meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan akan menyerahkan negeri Kanaan kepada mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Roma, maksud saya di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa dan berkata kepada mereka segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, ya, di ayat 9 mengatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah kata-kata yang dilontarkan kepada bangsa Israel, kepada rakyat Israel oleh Kaleb. Ya. Lalu Israel ternyata lebih mendengarkan laporan dari 10 mata-mata ketimbang berita pengharapan dari Kaleb dan Yosua. Kegelisahan Israel telah membawa rencana jahat, ya, yaitu ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Namun di sini Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Tuhan kembali menunjukkan kemuliaannya di bait suci. Ya, lalu ke-10 mata-mata itu menjadi diam dan tidak berkutik di hadapan Allah. Teriakan mengeluh dan roh memberontak tidak terdengar lagi. Israel merasakan kegemetaran yang ketakutan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Lalu rencana yang ingin membunuh Yosua dan Kaleb batal. Oleh karena Tuhan campur tangan. Dan kegelisahan itu bisa menyebabkan dampak pada jasmani seperti kegemukan, kecanduan, kekurangan tidur, bahkan ketidakbahagiaan. Jadi ketika kita merasa gelisah, bukan mendatangkan hal suatu positif, melainkan mendatangkan suatu hal yang negatif. Pasti kita pernah merasakan yang namanya kegelisahan. Ketika kita merasa gelisah, pasti pikiran kita itu kacau. Pikiran kita itu kemana-mana. Bahkan mungkin kita sempat bertanya, Tuhan, di mana sih dirimu? Kenapa kegelisahan ini terjadi padaku? Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah khawatir akan hari esok. Ya. Karena hari esok
ada kesusahannya sendiri, dan begitu juga dengan hari ini. Ya. Lalu sekolah sahabat kita mengatakan bahwa namun kegelisahan secara iman bisa membawa pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan menghukum mereka yang tidak percaya kepada janjinya untuk membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Dan semua yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke negeri Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Harusnya mereka yang sudah dekat dengan negeri Kanaan, namun mereka harus kembali mengembara selama 40 tahun lamanya. Kegelisahan ini membawa mereka kepada pemberontakan, dan pemberontakan pada akhirnya menyebabkan kematian. Ya, di sini saya ingin menekankan di bagian yang mereka harusnya sudah hampir ingin memasuki kota itu, ingin memasuki negeri itu, tapi mereka kembali harus mengembara selama 40 tahun lamanya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Terkadang kita sebagai manusia sering ragu terhadap janji-janji Allah. Kita seringkali dibunuh oleh ekspektasi kita sebagai manusia. Ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, disitulah kita akan merasakan kegelisahan. Jangan sampai kita kegelisahan, jangan sampai iman kita merasa kegelisahan. Oleh karena dikatakan bahwa kegelisahan secara iman bisa membawa pemberontakan kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang sangat bagus pada hari Selasa ini menceritakan bahwa kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan dianjurkan tidak untuk merasakan kegelisahan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Kita harus tetap percaya kepada janji yang Tuhan berikan. Kita harus tetap percaya akan rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Sekiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini boleh menguatkan iman kita jauh lebih dekat kepada Tuhan, dan diri kita semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita boleh bertemu kembali dengan Tuhan pada saat kedatangan yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.